Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai hadis 44. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkisah, kana ibnun li Abi Talha, anak dari Abu Talha. Abu Talha ayah tiri dia. Abu Talha nikah dengan menikahi Ummu Sulaim, bukan Ummu Talha ya, karena nikah menikahi Ummu Sulaim yang janda, punya anak Anas bin Malik. Berarti Abu Talha ini ayah tiri dari Anas bin Malik. Anas bin Malik bercerita, anak Abu Talha, biasa orang Arab menyebut ayahnya, ibunya, ayah tirinya sebagai orang ketiga disebut nama. Kalau di kita sepertinya kurang etis ya. Bapak saya namanya Ahmad. Lalu saya bilang sama antum, Ahmad tadi di sini orang Arab biasa. Aisyah bercerita Abu Bakar begini-begini, nggak masalah. Ibnu Umar bercerita, Umar itu pernah ngomong begini, bukan ayahku, bukan. Biasa. Berarti sopan dan tidak sopan itu relatif. Ya. Yang di Arab sopan, di sini nggak sopan. Yang di sini sopan, ya, biasa saja ya. Megang pantat orang sesama lelaki ya, selama yang ngebang pantatnya mungkin nggak masalah di kita. Di Arab kurang ajar sekali, ngelunjak sekali. Sebaliknya di Arab megang kepala orang nggak masalah, di sini sangat bermasalah ya. Oleh karena itu kalau main sopan-sopanan nggak akan selesai, nggak sama kan. Beda dengan akidah, tauhid. Dari masyrik sampai maghrib sama, nggak ada perbedaan masalah akidah, masalah tauhid. Masalah kesopanan bisa berbeda-beda, etika bisa berbeda-beda, budaya bisa berbeda-beda. Kalau agama tentu satu. Anak Abu Talha berarti adik tirinya ya. Kalau dalam bahasa kita, adik tiriku, anaknya Abu Talha, yashtaki, sakit keras. Faqaraja Abu Talha, ketika adik tiriku ini, anaknya Abu Talha sakit keras, Abu Talha pergi safar, mungkin beberapa hari. Faqubidas sabiyyu, anak tersebut akhirnya meninggal. Adik tiriku, adik seibu ya, meninggal dalam keadaan Abu Talha tidak sedang di rumah, safar. Walamma raja'a Abu Talha qala, ketika Abu Talha pulang, dia bertanya kepada istrinya, ma fa'ala ibni, bagaimana anak kita, bagaimana keadaan anak kita. Pas pergi sakit,
Tentu pas pulang ingin tahu seperti apa anak kita. Sudah mati, sudah dikubur. Dan herannya Ummu Sulaim berbohong. Tapi bohongnya tauriat ya. Bohong tapi halal. Bohong secara lafaz. Secara hakikat dia tidak bohong. Dalam keadaan tertentu boleh. Seperti Nabi Ibrahim pernah diajak untuk acara penyembahan berhala. Nabi Ibrahim yang waktu itu masih muda berbohong mengatakan inni saqim. Nggak bisa, aku sedang sakit. Padahal badannya segar bugar, nggak kurang satu apa. Berarti bohong kan secara lafaz. Tapi secara hakikat tidak bohong, karena yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim sakit hati. Gimana tidak sakit hati seorang Nabi Khalilullah, Khalilul Abul Anbiya, Khalilur Rahman diajak dalam acara penyembahan berhala? Siapa yang nggak sakit? Ya, maka dikatakan aku sakit. Nah, mereka mengira sakit badannya. Nah, kira-kira seperti itu boleh. Dalam keadaan tertentu berbohong seperti itu boleh. Ya. Bapak tadi melihat si fulan, mau saya hajar dia, mau saya bunuh dia. Nah, kita lihat si fulan ini barusan lewat, ya. Nah, lalu kita geser setengah meter ke depan, lalu mengatakan semenjak saya berdiri di sini dari tadi, aku tidak melihat si fulan. Ya. Tapi udah bergeser setengah meter. Tadi sebelum bergeser saya lihat, setelah bergeser saya nggak lihat siapa-siapa lewat sini. Secara lafaz bohong, tapi pada hakikatnya tidak. Ah, seperti yang diucapkan oleh Ummu Sulaim, seolah-olah beliau Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, istrinya Abu Talha, berbohong. Huwa askanu makana, dia dalam keadaan yang paling tenang dari sebelumnya. Emang benar kan? Mati tentu tenang, tapi diharapkan suaminya tak kecoh, dikira sembuh, padahal sudah mati. Pertanyaan barangkali di kita, ngapain bohong? Nah, jawabannya sini. Ini luar biasa ya, seorang wanita di zaman Nabi SAW. Ingat, ini bukan Khadijah, ini bukan Aisyah, ini bukan Ummahatul Mukminin, apalagi Maryam, ya. Jauh derajatnya di bawah Khadijah, Aisyah, Maryam, Asia, tapi luar biasa mulianya. Mari kita lihat kemuliaan wanita ini yang berani berbohong pada suami bahwa istrinya, bahwa anaknya sudah meninggal. Faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha. Lalu Ummu Sulaim menyiapkan asya. Apa asya? Makan malam. Isya, salat di malam hari ya, salat isya antum tahu. Asya, makan malam. Makanlah Abu Talha karena lapar dari safar, dipenuhi hajat perutnya. Summa asaba minha. Ini diawasi terus oleh Anas bin Malik. Mungkin Anas bin Malik juga nggak habis pikir, atau mungkin dikasih tahu oleh ibunya, jangan bilang-bilang dulu sama ayah tirimu, ya. Maka diperhatikan oleh Anas bin Malik, ya. Dikatakan di situ fatazayyanat, ibuku Ummu Sulaim berhias dengan perhiasan yang belum pernah dia lakukan. Artinya mandi, mempercantik diri, pakai minyak wangi, kalau istilah kita bedak dan seterusnya, gitu ya, untuk memancing hasrat suaminya Abu Talha. Dan kenapa seperti itu? Mari kita lihat. Ini ilmu yang luar biasa.
yang barangkali jarang-jarang, mungkin hampir tidak ada yang mengamalkan ilmu itu hari ini. Jangankan anaknya mati, anaknya kepleset saja, anaknya berdarah dikit saja, langsung telepon suami, langsung WA suami, sedang di kantor begini, pulang bang begini-begini, ya, padahal cuma lecet dikit bisa selesai dia, kan? Biarkan suami sedang mencari nafkah, ya. Lihat Ummu Sulaim mati saja dipendam sendiri, dirahasiakan. Betapa kuatnya beliau. Summa asaba minha, karena Abu Talha melihat kecantikan istrinya berdandan yang luar biasa, maka tertarik lalu mencumbuinya dan menjimaknya. Falamma farada qalat, setelah selesai syahwat perutnya sudah ditunaikan, syahwat birahinya sudah ditunaikan, baru Ummu Sulaim bercerita yang sesungguhnya. Warusawiyah, dengan kalimat singkat, anakmu telah dikubur, anakmu telah meninggal, ya. Sempat marah Abu Talha, kaget kan. Falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Pagi harinya Abu Talha menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kan kaget sekali, ya kan? Bukan langsung dikasih tahu, malah disuguhi makan, jima dan seterusnya. Diceritakan keadaan itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Herannya Nabi langsung nanya. Yang pertanyaan ini menunjukkan bahwa Ummu Sulaim sudah tahu dari kemarin-kemarin pertanyaan Nabi ini. Apa yang ditanyakan oleh Nabi kepada Abu Talha? A'arastumul laila. Bahasa terjemahan mudahnya, apakah kalian berdua tadi malam jima? Sempat jima? Luar biasa. Ummu Sulaim tahu sunnahnya berjima ketika ditinggal mati anak. Hari ini barangkali jauh, ya, nggak bernafsu, nggak pingin, saking sedihnya. Kenapa? Terjawab oleh hadis ini. Ketika dijawab, na'am ya Rasul, kami berdua tadi malam sempat jima. Coba kalau Ummu Sulaim langsung ngasih tahu, bang, anak kita meninggal, ya, boro-boro jima, makan juga nggak mau kali, nggak ada nafsu makan, ya kan, apalagi nafsu birahi, maka disembunyikan dulu. Betapa kuatnya wanita-wanita hari itu. Ummu Sulaim, profesor bukan, doktor bukan, ya, ahli ini ahli itu bukan, tapi duduk di madrasahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, duduk di majelis Nabi alaihi salatu wassalam, penuh dengan ilmu. Kalah itu para profesor doktor hari ini. Bahkan antum barangkali masih ingat ucapan Syahalbani membandingkan seorang budak hitam di zaman Nabi yang derajatnya lebih rendah dari pembantu. Syahalbani membandingkan dengan Profesor Doktor Kairo Al-Azhar di Mesir, perguruan tinggi yang sudah berabad-abad, luar biasa prestisnya. Profesor doktor kalah oleh seorang budak hitam di zaman Nabi. Ketika budak hitam itu ditanya oleh Nabi, dites oleh Nabi, "Aina Allah?" Di mana Allah berada? Si budak hitam itu menjawab, "Fis sama." Allah itu berada di atas langit. Dan jawaban budak ini dibetulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi membenarkan jawaban si budak ini. Kata Syekh Albani, bandingkan dengan Profesor Dr. Al-Azhar Kairo Mesir hari ini yang rata-rata mereka mengatakan Allah berada di mana-mana, Allahu fi kulli makan, Allahu fi qulubil mu'minin, dan seterusnya. Allah ada di hati setiap orang mukmin. Katanya nggak ada tempat yang muat untuk Allah, muatnya cuma di hati seorang mukmin. Ini bukan sabda Nabi, ini hadis maudhu, hadis palsu, tersebar. Dan mengenai seorang atau para profesor doktor, itu jauh sekali ilmu di zaman Nabi dengan ilmu hari ini, sangat jauh sekali. Ya, hari itu tidak ada titel ini dan itu. Allahumma barik lahuma, langsung Nabi langsung mendoakan. Begitu Nabi mendengar bahwa Abu Talha dan Ummu Sulaim tadi malam sempat berjima, langsung Nabi berdoa, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahilah malam mereka tadi malam, apa yang mereka lakukan tadi malam, jima mereka tadi malam, berkahilah. Dari doa Nabi, fawaladat hulaman, akhirnya Ummu Sulaim melahirkan 9 bulan setelah itu, berarti ya 9 bulan setelah kejadian ini kira-kira Ummu Sulaim melahirkan 1 bulan bayi laki-laki. Faqala li Abu Talha, setelah lahir Abu Talha menyuruh aku siapa? Aku di sini siapa? Anas bin Malik. Yang menceritakan kisah ini kan Anas bin Malik, anak tirinya Abu Talha. Ihmilhu hatta ta'tiya bihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Anas, tolong bawa bayi ini ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pun pelajaran besar ya. Seorang bocah, Anas bin Malik kan masih bocah, ketika diserahkan kepada Nabi saat Nabi hijrah itu 10 tahun. Nabi wafat, Anas bin Malik 20 tahun. Mungkin ini belasan tahun lah, mungkin 13 tahun, mungkin 14 tahun ya. Tapi dipercaya menggendong bayi yang baru lahir untuk dibawa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara anak-anak kita sekarang kadang umur 16-17 kita nggak percaya, kita nggak percaya gendong bayi ini itu. Kita tidak bekali dengan keterampilan, teori saja, ya, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Luar biasa. Insya Allah kehidupan kita akan lengkap, bagus, sempurna kalau kita terus mengikuti Rasul dan para sahabat. Toladan-toladan yang luar biasa, bukan cuma sholatnya, bukan cuma wudunya, bukan cuma akidahnya, akhlak sehari-hari, kehidupan sehari-hari, luar biasa. Antum tahu Ali bin Abi Thalib yang akhirnya menjadi orang nomor 1 di seluruh dunia Islam sepeninggal Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Ali bin Abi Thalib orang nomor 1 di seluruh dunia Islam. Nggak ada yang tidak kenal beliau. Dan kaya raya luar biasa, khalifah, lebih dari raja, lebih dari presiden, membawai seluruh negeri-negeri Islam. Antum tahu menjelang nikah dengan Fatimah apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib? Menjual rumput izkhir, menjual rumput izkhir ke pasar. Untuk apa? Untuk biaya pernikahan, mahar. Ya. Tahulah kita bagaimana para sahabat itu bergerak dari satu tahap ke tahapan yang lain, berubah dari satu tingkatan ke tingkatan berikutnya, luar biasa. Kan cuma puluhan tahun itu. Beda jauh dengan kita. Kita berubahnya sedikit saja. Ya. Paling dari SD, SMP, SMP, SMA, SMA kuliah, lulus, lamar kerjaan, gaji 5 juta, 6 juta, ya ngumpulin, udah berapa tahun itu?
ngumpulin dapat 3 tahun 4 tahun baru berani nikah. Nikah langsung bisa beli rumah? Nggak bisa, kontrak dulu ya, ntar kebeli motor, nyicil. Terus ya ntar umur 35 37 baru bisa kebeli rumah, itu pun nyicil ya kan, utang terus mati. Banyak kan begitu ya, trennya begitu ya, nggak bergerak. Nggak. 4 tahun yang lalu cuman punya 1 gerobak bakso, sekarang punya 200 misalnya. Nggak bergerak seperti itu. Kita ini seorang diajari bahwa tukang bakso ya udah begitu, tukang bakso 1 ya kan. Para sahabat luar biasa, bergerak dari satu tahapan ke tahapan berikutnya ya. Antum tahu rata-rata sahabat, apalagi yang tidur di emper masjid Ahlus Suffah, yang mengandalkan makanan dari para muhsinin, karena memang mereka rumahnya jauh, datang ke Madinah, Masjid Nabawi untuk mengumpulkan ilmu dari Nabi SAW, menghafal hadis-hadis Nabi seperti Abu Hurairah. Sepeninggal Nabi, rata-rata sahabat jadi apa? Jadi gubernur Irak, gubernur Syam, gubernur Mesir, gubernur Yaman, yang sekarang negara itu. Dulu cuman provinsi ya. 2 superpower dunia, Romawi dan Parsi, takluk di telapak kaki para sahabat. Kenapa? Karena mereka begitu taatnya kepada Allah dan Rasul, dan ketaatannya ketaatan yang benar, bukan ketaatan yang tercampur syirik, tercampur bid'ah. Ilmunya betul-betul tauhid, betul-betul sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah tolong mereka. Coba kita sudah puluhan tahun, hampir 100 tahun masih seperti ini. Maka satu-satunya jalan untuk kemajuan kaum muslimin kembali kepada cara sahabat ya. Jangan mengikuti cara-cara orang kufar. Nah, setelah bayi itu dibawa oleh Anas bin Malik ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ba'athamahu bi tamarat, tidak lupa Abu Tulhah menyisihkan tamar. Tamar itu yang matang, kalau belum matang kan rutop ya. Ini yang sudah matang. Setelah dia berada di hadapan Nabi, Nabi bertanya, "Ama'ahu syai'? Selain engkau bawa bayi ini, bawa sesuatu yang lain?" Seolah Nabi tahu ya. Dijawab, "Na'am, ya, tamarat." Membawa tamar. Lalu tamar itu, kurma yang sudah matang itu dimakan oleh Nabi, dikunyah-kunyah oleh Nabi. Ketika lumat kurma itu tercampur dengan ludah Nabi, maka diambil dengan jarinya lalu dioleskan ke mulut bayi, ke langit-langit mulut bayi. Ini cara Nabi SAW, dan para dokter di Muslim sekarang ditantang oleh hadis ini untuk membela sabda Nabi ini. Kan banyak kritikan ya, nggak steril, bahaya itu cara Nabi ya. Dokter Muslim tentu semangatnya membela sabda Nabi karena ini kan sahih. Lihat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, nggak bisa dibantahkan. Ini kan firman Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi ini dari Allah. Kalau Nabi salah tentu ditegur oleh Allah. Nggak mungkin Allah membiarkan Nabi salah ya. Ini salah satu sunnah yang barangkali ditinggalkan oleh sebagian atau mayoritas kaum muslimin, yaitu mentahnik. Jadi memberi lumatan kurma tadi ke mulut bayi sebelum ASI, ya. Siapa yang mengkritik ini, meragukan ini, berarti mengkritik Allah. Masuk Tuhan dikritik ya. Karena sekali lagi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak mungkin Muhammad berbicara sendiri, berbuat sendiri, semuanya adalah wahyu dariku, kecuali ditegur oleh Allah ya.
Sekali lagi, hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Sebelum kita bersoal jawab, ada beberapa fawaid. Tazayyunul mar'ati li zawjiha. Sunnah bagi seorang wanita itu berdandan. Salah besar kalau ada orang mengatakan wanita tidak boleh berdandan. Wanita berdandan. Ketika Salman Al-Farisi datang ke rumah saudaranya, dipersaudarakan oleh Nabi ya, Abu Darda, melihat istri Abu Darda tidak berdandan, kucel, kumel, lusuh, kaget Salman Al-Farisi. Masa perempuan begini nggak berdandan? Berarti sunnah perempuan itu berdandan. Terutama untuk suaminya. Oleh karena itu, ketika wanita itu dalam masa idah, apalagi ditinggal mati oleh suami selama 4 bulan 10 hari, tidak boleh berdandan. Selama 4 bulan 10 hari tidak boleh berdandan. Berarti hukum asalnya berdandan itu boleh apa tidak? Boleh, bukan tabarruj ya, beda. Berdandan dengan tabarruj beda. Tabarruj itu menampakkan aurat, ditampakkan kepada laki-laki ajnabi, yaitu tabarruj. Tentu berdandan itu dengan menutup aurat ya. Beda, jangan samakan antara laki dan perempuan. Laki mandi pakai minyak wangi, selesai. Wanita tidak cukup ya. Dia ingin mempercantik pipinya misalnya ya, bawah matanya misalnya, boleh ya. Bukan tabarruj. Ijtihadul mar'ati fi amali wa salihi zawjiha. Disunahkan wanita itu bersungguh-sungguh untuk membantu suami. Ini betul-betul bersungguh-sungguh ya, untuk mendapatkan kebaikan. Coba kalau Ummu Sulaim tidak melakukan apa yang dilakukan ini, ada kisah sambungannya ya. Jadi tadi kan lahir tuh oleh Nabi, dinamain siapa? Abdullah. Yang lahir dari jima malam itu, lahir oleh Nabi selain ditahnik dikasih nama Abdullah. Antum tahu di kemudian hari ada berapa? Ada 9 anak kakak beradik, 9. Mereka hafal Al-Quran, faham Al-Quran, istilah kita ulama lah ya. Siapa? 9 anak kakak beradik ini semua anak-anak Abdullah Al-Maulud. Kayak apa kebaikannya? Berkat ilmu yang dimiliki dan diamalkan oleh Ummu Sulaim. Coba kalau Ummu Sulaim tidak melakukan seperti malam itu ya, nggak akan ada itu ya. Nah, ketika kita diambil nikmat kita, diberikan musibah, sunnah bagi kita untuk minta ganti yang lebih baik. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku ini dan gantilah yang lebih baik. Ini kan kehilangan anak, minta pahala dan minta gantinya luar biasa. 1, kemudian 9 ulama semua, hafal Al-Quran semua, qurra. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Ini mestinya menjadi prinsip hidup kita, dan ini kan sabda Nabi. Ini kan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, gaji 60 juta antum tinggalkan. Kenapa? Karena Allah. Karena ini perusahaan riba, perusahaan judi, asuransi, perusahaan khamr, antum tinggalkan karena Allah. Pasti Allah akan ganti yang jauh lebih baik.
proyek 10 miliar, untung bersih 2 miliar misalnya, antum tinggalkan. Kenapa? Karena harus ada suap, karena harus ada pelicin, karena harus ada hal haram yang harus dilakukan, antum tinggalkan. Maka awadahullahu lahu khairan minhu, pasti Allah akan ganti yang jauh lebih baik. Ya. Camkan prinsip ini, terutama antum para pengusaha atau para pejabat yang tanda tangannya mahal sekali, ya, wali kota, gubernur, sekda dan seterusnya, tanda tangannya luar biasa. Sekali tanda tangan bisa sekian ratus juta, sekian miliar. Tinggalkan. Nah, antum tidak boleh, antum sebagai pegawai penguasa, istilah kita PNS, pegawai negeri, tidak boleh menerima apapun selain gaji. Ya, kecuali pegawai swasta masih boleh. Saya pelayan toko misalnya, pelayan restoran, saya digaji 2 juta, 3 juta tiap bulan. Selain gaji, saya sering dapat uang tip dari tamu-tamu yang makan di restoran itu. Dan pihak perusahaan membiarkan, maka itu halal. Karena saya bukan pegawai pemerintah, ya, swasta. Itu pun kalau pemilik perusahaan mengizinkan, kalau tidak mengizinkan ya tetap haram. Ya. Maka kalau antum ingin kaya, tidak mengandalkan gaji, ya jangan jadi karyawan. Kalau jadi karyawan ya seperti itu. Ya ngandelin gaji memang bisa besar, tapi kan pelan. Coba antum dagang. Dagang sapi, dagang kambing, berapa untungnya itu? Iya kan? Dagang mobil, dagang ini, dagang itu. Kita sudah terdoktrin bahwa harus sekolah, lulus sekolah harus kerja. Itu yang ada di benak kita. Ya. Akhirnya yang jadi bos, yang jadi pemilik siapa? Bukan kita. Ya. Satu lagi, ada beberapa ya, saya pilihkan saja satu lagi. Ijabatu da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa doa Nabi sallallahu alaihi wasallam terkabulkan. Jika tidak terkabulkan, maka kelihatan. Nabi berdoa supaya Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam. Enggak terkabulkan kan? Karena kelihatan. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Itu. Nabi memohon supaya umatnya tidak pecah, supaya bersatu, jadi satu. Tidak dikabulkan. Terlihat kan? Ada Islam yang Jahmiyah, ada Islam yang Khawarij, ada Islam yang Asy'ariyah, ada Islam yang Maturidiyah, ada Islam yang Rafidhah, ada Islam yang Haroki, Hizbi dan seterusnya. Tidak semuanya Ahlus Sunnah. Padahal maunya Nabi seluruh umatnya itu Ahlus Sunnah. Beliau pernah memohon kepada Allah, Allah tidak kabulkan. Oleh karena itu, setiap Nabi berdoa, kok kita nggak tahu dikabulkan atau tidak, insya Allah dikabulkan. Ambil contoh misalnya, Allahumma la taj'al qabri 'idan tu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku ini 'id, yang didatangi secara 'id kembali kan? Idul Fitri ya kembali setiap 1 Syawal, setiap 1 Syawal. Idul Adha setiap 10 Dzul Hijjah, kan begitu. Nabi tidak mau. Beliau memohon kepada Allah, jangan sampai kuburku menjadi Id, didatangi setiap hari-hari tertentu.
setiap bulan-bulan tertentu, seperti sebagian kubur para tokoh di negeri kita ini. Ada kuburan seorang tokoh selalu didatangi saat 10 Muharram misalnya. Ada satu kuburan tokoh selalu didatangi setiap 17 Agustus misalnya. Nabi nggak mau kuburannya diperlakukan seperti itu, tu'bad dan disembah. Berselisih para ulama apakah doa Nabi ini terkabul atau tidak, karena tentu banyak ada orang-orang yang menyembah kubur Nabi. Jawabannya tetap terkabul, tetap dikatakan terkabul, walaupun di sana ada 1, 2, mungkin 10, 20 orang yang menyembah kubur Nabi, minta-minta kepada Nabi di situ. Insya Allah tetap terkabul. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Ada pertanyaan?